Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abi Fatih. Kali ini kita akan bahas hitung-hitungan Jawa. Pasti kita semuanya tahu ya, ada sebagian masyarakat kita yang masih menggunakan hitung-hitungan Jawa jikalau mau mendirikan rumah, mau membuka toko, mau perjodohan, pernikahan, mau apalagi ya, bepergian, dan juga anak yang baru lahir ini pun dilihat harinya apa, nanti neptunya bagaimana. Sebagai contoh ya, ada anak yang baru lahir hari Selasa Wage. Selasa artinya 3, Wage artinya 4. Jika dijumlah ada 7. Berarti neptunya ini yakni berartian gunung dan sandang. Berarti anak yang lahir dalam hari atau pada hari Selasa Wage, maka dia dalam hal rezekinya tidak akan pernah kekurangan dan kebahagiaan, ketentraman akan selalu dimilikinya. Itu contoh kecil dari hitung-hitungan Jawa. Lantas, apakah hitung-hitungan Jawa ini ada versi Arabnya, versi kitabnya, dan lantas bagaimana tanggapan Islam mengenai ini? Tapi sebelumnya para sahabat Afiatis, Jangan lupa subscribe channel Abi Fatih. Insya Allah. Pertama, para sahabat Abi Fatih, apakah ada versi kitabnya, versi Arabnya? Kalau yang dipertanyakan masalah hitung-hitungan paing, wage, legi, pon, dan lain sebagainya, tentunya ini tidak ada para sahabat. Akan tetapi ada salah satu ulama yang membukukan karya tulisnya yang menerangkan masalah ilmu astrologi atau berbintangan. Semuanya akan dihitung di situ. Yang mana ulama itu bernama Abu Masar. Abu Masar ini adalah muridnya Al-Kindi. Abu Masar membukukan hal tersebut, ilmu astrologi tersebut, perbintangan tersebut pada kitab yang diberi nama persis dengan pengarangnya, yakni Abu Masar. Beliau hidup pada zaman Khalifah Abbasiyah. Para sahabat Abi Fatih, Abu Masar sendiri saya pernah melihat langsung dan sedikit mempelajarinya. Di sana disebutkan masalah hari kelahiran kita, nanti kita hitung secara falakiyah, secara astrologi, ilmu perbintangan, dan juga ibu kita. Nama ibu kita hitung juga, kita jumlahkan dengan nama kita, nanti ketemu zodiak apa. Dalam zodiak itu diterangkan mulai sejak kita lahir, nanti menganjak dewasa bagaimana rezekinya, bagaimana apa penyakitnya, dan lain sebagainya. Disebutkan semuanya di situ. Jadi jawabannya kalau versi Arabnya ada. Jadi Abu Masar kitabnya. Lantas bagaimana tanggapan Islam mengenai hal ini? Tanggapan Islam mengenai hal ini, yakni perhitungan ini atau ilmu astrologi ini, walaupun ini tertera dalam kitab Abu Masar dan diterangkan oleh ulama besar Abu Masar, murid Al-Kindi, akan tetapi ilmu itu tidak bisa dibuat doktrinitas. Tidak mesti apa yang dihasilkan dari perhitungan itu akan terjadi seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, perhitungan itu bukanlah doktrinitas yang mesti terjadi sesuai dengan perhitungannya. Akan tetapi perhitungan itu sebagai ikhtiar saja, sebagai usaha kita agar lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Karena takdir tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Jadi ringkasnya, sunatullahnya, seperti contoh ya, api sifatnya membakar. Biasanya kalau terkena api itu terbakar. Akan tetapi sudah kita ketahui seperti i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, yang mu'thir, yang membakar bukanlah api tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pisau bisa memotong, akan tetapi pisau atau tidak mempunyai kekuatan untuk memotong, tapi yang mengizinkan, yang memotong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu juga ilmu astrologi ini. Kita hitung dan hasilnya sekian, rezekinya sekian, jodohnya sekian, tapi itu semuanya tidak pasti. Yang menentukan hasil akhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya bentuk ikhtiar kita. Jangan sampai masyarakat salah paham masalah ini. Banyak orang-orang dulu
yang menghitung masalah itu dan meyakini betul hasil perhitungan itu akan terjadi. Dan itu mengenyampingkan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ini sangat bahaya sekali, maka dari itu perlu kita luruskan. Hitung-hitungan memang ada versi kitabnya, akan tetapi itu bukan doktrinitas harus terjadi seperti apa yang telah dihitungnya. Maka dari itu para sahabat, ini perlu diperhatikan dan perlu disebarkan masalah ini. Jadi hitung-hitungan itu bukanlah hasil akhir yang akan terjadi pada masa depan kita. Itu hanya bentuk ikhtiar kita, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang kami sebutkan ini apakah ada keterangan dari para ulama? Tentunya para sahabat, kami tidak berani memberi pendapat sendiri tanpa acuan dari para ulama. Disebutkan dalam kitab Ghayatul Talkhis pada hamisnya Bughyatul Mustashidin halaman 206. Di situ disebutkan seperti ini para sahabat. Masalatun idza sa'ala rajulun akhar hal lailatu kada aw yaumu kada yasluhu lil 'aqdi aw naqlati fala yahtaj ila jawab. Langsung saja sahabat kita artikan. Jika seseorang bertanya kepada orang lain apakah malam tertentu atau hari tertentu cocok untuk akad nikah atau pindah rumah, maka tidak perlu dijawab karena syariat melarang meyakini hal yang demikian itu. Bahkan sangat menentang orang yang melakukannya. Ibnu Farqah menyebutkan sebuah riwayat dari Imam Syafi'i bahwa jika ahli astrologi berkata dan meyakini bahwa yang memengaruhi adalah Allah dan Allah lah yang menjalankan kebiasaan bahwa terjadi demikian di hari demikian, sedangkan yang mempengaruhi adalah Allah, maka hal ini menurut saya tidak apa-apa. Karena yang dicela apabila meyakini bahwa yang berpengaruh adalah nujum dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah. Setelah kita paham masalah ini, maka dari itu para sahabat Afifatih, kita harus hati-hati masalah ini, masalah etikot, masalah keimanan kita. Jangan sampai salah mengimani sesuatu, karena itu akibatnya fatal, bisa musyirik atau bisa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ilmu sangat-sangatlah penting para sahabat. Para sahabat Afifatih, semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, semoga ini bermanfaat bagi saya, khususnya bagi para subscriber dan yang menontonnya semuanya. Semoga ini bermanfaat. Boleh antum menggunakan hitung-hitungan, tapi jangan sampai antum meyakini hal tersebut, karena itu hanya bentuk ikhtiar yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.